Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-33. Saya akan memberikan tema hari ini dalam bagian program Yesus Pasti Datang. Dan tema hari ini adalah Yesus datang sebagai hakim yang adil. Yesus datang sebagai hakim yang adil. Mari kita baca bagian firman Tuhan Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia memberikan, yaitu penghakiman terakhir. Ayat 31, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Ayat 32, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambingnya. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, sesuai dengan program kami, Yesus pasti datang. Dalam tema Yesus datang menjadi hakim yang adil. Dari pembacaan kita pada sore hari ini dikatakan ayat yang ke-31, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Ayat 31 ini sungguh cukup jelas. Sungguh cukup jelas memberikan kepada kita suatu saat, pada waktu di mana Tuhan tentukan Yesus akan datang ke dunia ini di dalam kemuliaannya, dan kemudian Dia bersama-sama dengan malaikat-malaikat. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, sungguh sangat luar biasa pada waktu kedatangan Yesus. Yesus yang akan menjadi hakim atas semua bangsa di dunia ini, atas semua orang, baik berdosa maupun orang tidak berdosa. Dia akan menjadi hakim bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, ada dua hal yang harus kita pikirkan. Mengapa Yesus jadi hakim yang adil? Apakah Yesus akan menjadi hakim yang adil? Hanya ada dua kemungkinan yang bisa kita artikan. Yang pertama, Bapak Ibu, manusia sejak Adam sampai saat ini, baik yang sudah mati, yang sudah meninggal, dan kemudian yang ada saat ini, Bapak Ibu, kalau Dia tidak Allah, kalau Yesus tidak menjadi hakim yang adil, yang tidak dipercayakan oleh Allah Bapa di surga, Dia sebagai hakim yang adil, Dia sebagai Allah, Dia sebagai Tuhan, Bapak Ibu, tidak akan mungkin kalau Yesus bukan Allah, kalau Yesus bukan hakim yang adil, Dia tidak akan menghakimi orang-orang dari zaman Adam sampai orang-orang saat ini, baik yang sudah mati, meninggal, dan orang yang belum
meninggal. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, pertanyaan saya, Yesus akan datang sebagai hakim. Ayat ini membuktikan saat dia datang, dikatakan apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya, dia akan bertata dalam kemuliaannya. Ini membuktikan betapa luar biasanya Yesus. Dia akan menjadi seorang hakim yang adil. Dia akan datang dalam kemuliaannya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, ayat yang ke-32 dikatakan, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan seorang daripada seorang, sama seperti memisahkan domba dari kambingnya. Dari ayat ini menyatakan dia jadi hakim. Amin Bapak Ibu. Dari ayat ini membuktikan dia seorang hakim. Dan bagaimana caranya dia bisa menghakimi begitu banyak orang? Kalau dia bukan Allah, kalau dia bukan Tuhan sendiri, secara manusia dia tidak bisa menghakimi begitu banyak orang dari zaman Adam sampai orang yang masih sampai saat ini. Tapi oleh karena dia adalah Tuhan, dia adalah Allah sendiri, Yesus Kristus adalah Tuhan yang menciptakan semua alam semesta ini, maka dia mampu melakukan ini. Dia mampu menjadi hakim yang adil bagi semua orang. Dia mampu melakukan apa yang dikuasakan kepada dia. Dia mampu melakukan menjadi seorang hakim yang adil. Karena suatu saat nanti dia akan menghakimi setiap orang, baik orang yang berdosa dan orang yang tidak berdosa. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, ayat yang ke-33 saya akan cepat Bapak Ibu. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Bapak Ibu, dari ayat-ayat ini, baik ayat 31, 32 dan 33 bisa membuktikan Yesus akan datang dan dia menjadi seorang hakim yang adil bagi semua bangsa yang ada di dunia ini, bagi semua umat yang ada di dunia ini. Bapak Ibu, Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, mari kita akan lihat. Kita lihat di dalam Injil Yohanes, Bapak Ibu ya, pasal yang kelima, apa yang dikatakan oleh Yohanes ya. Injil Yohanes pasal yang kelima, Bapak Ibu. Ayat yang ke-22 dikatakan begini. Mari kita lihat Bapak Ibu. Saya akan membacakan dan Bapak Ibu bisa merenungkan. Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Sekali lagi Bapak Ibu, dengan baik-baik perkataan firman Tuhan ini. Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, ini jelas-jelas Allah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menjadi seorang hakim yang adil. Amin Bapak Ibu. Ayat 23 dikatakan begini, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, Allah memberikan kuasa kepada Yesus
untuk menjadi hakim yang adil. Bapa tidak menghakimi siapapun, tapi penghakiman itu diberikan kuasa sepenuhnya kepada Yesus. Ayat 27, mari kita lihat Bapak Ibu. Ayat 27 dari Injil Yohanes pasal yang kelima. Dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak Manusia. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, jelas firman Tuhan menyampaikan kepada kita semua, Yesus diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menghakimi dunia ini. Sekali lagi kita baca, dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak Manusia. Kuasa, berbicara tentang kuasa, Bapak Ibu. Kalau Anda diberikan kuasa untuk mengambil sesuatu dari yang punya, pasti engkau akan melakukan sesuai dengan prosedurnya. Amin. Salah satu contoh Bapak Ibu, si A punya tanah dan kemudian si B diberikan kuasa oleh si A, dan kemudian mengambil tanah sesuai dengan surat kuasa yang diberikan oleh si A kepada si B. Itu surat kuasa, kuasa untuk mengambil hak. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, kuasa itu diberikan cap dan meterai dan ditandatangani oleh si yang punya atau si A kepada si B untuk menguasai sesuatu, barang atau tanah atau apapun itu. Dan itu kuasa pernyataan, diberikan hak. Amin Bapak Ibu. Yesus diberikan kuasa, diberikan hak dari Tuhan sepenuhnya untuk menghakimi. Amin Bapak Ibu. Suatu saat nanti Dia akan memisahkan domba di sebelah kanannya. Silakan engkau domba-domba, duduklah di sebelah kananku. Silakan kambing-kambing, duduk di sebelah kiriku. Itu firman Tuhan bilang. Dan Dia berdiri di tengah-tengah, Dia akan menghakimi domba-domba dan kambing-kambing yang ada di sebelah kiri. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, kita tahu bersama seorang domba. Pengertian dari domba adalah domba taat, setia kepada tuannya. Betul? Mari kita lihat kambing sebaliknya daripada domba. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, ini sungguh luar biasa. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita renungkan, apakah engkau sebagai domba saat ini, dan apakah engkau sebagai kambing saat ini Bapak Ibu. Kalau engkau sebagai kambing, saya mengajak untuk kita bisa jadi seorang domba. Domba yang baik, yang taat, yang setia. Dalam pengertian Alkitab, pengertian rohani. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, supaya hakim yang adil itu, yaitu Yesus, menempatkan kita di sebelah kanan. Mari kita kembali di Matius pasal yang ke-25 tadi. Kita akan lihat ayat yang ke-34. Hanya ada dua Bapak Ibu yang Dia hakimi, tidak ada yang lain.
yang dosa dan yang tidak berdosa. Hanya ada dua itu Bapak Ibu. Mari kita lihat ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, seorang raja, seorang hakim akan berkata kepada mereka yang ada di sebelah kanannya sebagai seorang domba, hai engkau yang diberkati oleh Bapakku. Artinya, hai engkau yang diselamatkan oleh Bapakku, yang menjadi domba-domba yang setia, yang taat kepada tuannya. Engkau diberkati oleh Tuhan. Allah telah menyediakan. Terimalah kerajaanmu yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Dikatakan Bapak Ibu, ayat yang seterusnya, ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberikan aku tumpah.